Jadi ini bisa diakses pakai perangkat Apa apapun aja, ya. iya. Handphone bisa, Laptop bisa, tablet PC. bisa, macam-macam. Tidak perlu install lagi. Tidak perlu install, iya. Mengakses di situs tadi, Oke. itu. Tadi udah disinggung tentang SPT nih. Iya. Nah, kita kan bentar lagi udah mau tahun baru nih. Betul. Tahun baru udah pasti kewajiban perpajakannya adalah pelaporan SPT. Betul. Untuk pelaporan SPT tahun depan, kita ini masih menggunakan DJP online atau sudah beralih ke Cortex nih Pak Dana? Nah, ini menarik banget Mas Pungki. Jadi tahun 2026 nanti ya, ini adalah tahun pertama kita akan merubah tata cara pelaporan. Yang dulunya kita pakai DJP online, kita akan rubah untuk lapor melalui Cortex. Sudah Melalui Cortex. Wow. Jadi tahun pajak 2025 yang dilaporkan di 2026 itu sudah memakai Cortex. Sudah menggunakan Iya. Berarti emang teman-teman atau kawan pajak semuanya harus segera aktivasi akun Cortex-nya Betul ya. Menyiapkan sebelum nanti pelaporan SPT. Betul. Nah, SPT ini masanya masih sama. Masa? Ya, jadi kalau yang orang pribadi paling lambat tetap 31 Maret. 31 Maret. Oh, tidak ada perubahan. Tidak ada perubahan. Yang badan tetap sampai 30 30 April gitu. Cuman sistemnya aja yang berubah. Ya. Siap. Nah, untuk laporan SPT nih, selain aktivasi akun tadi, apa aja yang harus dipersiapkan? Nah, Kawan-kawan pajak semuanya nih, biar nanti pas menghadapi laporan SPT udah siap gitu, tinggal laporan aja. Oke Mas Pungki. Jadi gini, kalau di Cortex ini kita lebih real. Nah, jadi gini, kalau di SPT yang normalnya itu kan SPT dibuat, ditulis, terus ditandatangani. Dibuat, ditulis, Ya, ditandatangani, baru dikirim kan gitu ya. Kalau kita pakai SPT manual kertas gitu ya, kan ada di ya, diisi formulir SPT-nya, habis itu ditandatangani gitu kan. Kenapa harus ditandatangani? Sebagai bukti bahwa ini sudah diisi dan dilaporkan sendiri oleh si yang punya kewajiban, gitu kan. Nah, buktinya ditanda tangan tadi. Buktinya ditanda tangani. Jadi tanda tangan ini kan artinya penting banget nih. Nah, di Cortex kita juga tetap tidak menghilangkan tanda tangan tersebut. Oh, jadi tetap harus ditandatangani harus ditandatangani Mas Pungki. Tanda tangannya manual atau enggak lah, kita juga mengikuti perkembangan zaman nih. DJP mengikuti perkembangan zaman, tanda tangannya nggak lagi manual. Jadi tanda tangannya pakai digital signature ya, atau sertifikat digital atau tanda tangan digital, itu sama dipakai juga. Oh, berarti nggak ditandatangani manual? Ya. Pakainya sertifikat digital. Sertifikat digital. Nah, boleh dijelaskan? Ya, Mas Pungki. Di Cortex ini memudahkan sekali karena kita dalam satu situs ini kita nggak perlu kemana-mana lagi. Minta tanda tangannya, pengajuan permohonan tanda tangan digitalnya juga di Cortex. Bisa diajukan di Cortex? Iya, bisa. Nah, nanti bisa diajukan di Cortex. Yang mengajukan siapa? Kalau badan ya penanggung jawabnya badannya. Berarti kalau badan anggapannya kayak direkturnya. Direkturnya, itulah yang bertanggung jawab. Kalau orang pribadi ya orang pribadinya itu. Nanti beliau-beliau ini yang akan mengajukan permohonan tanda tangan atau digital sertifikat tadi. Nah, nanti ketika sudah dapat,
yang diisi bukan orek-orek gini. Oh, Ya, nggak tapi lagi. cukup passwordnya aja. Pakai kode gitu. Pakai kode. Nah, kodenya ini yang nggak boleh lupa. Ya, passphrase namanya ya. Passphrase-nya ini nggak boleh lupa. Karena ini berlaku sampai beberapa tahun. Karena ada masa expired juga kan. Nah, nanti kalau sudah expired boleh buat ulang Oh, atau jadi diperpanjang lah. bisa dibuat ulang ya. Betul. Ini Nah, untuk pengajuannya di Cortex juga atau ke KPP? enggak, di Cortex aja nggak Oh, usah langsung di Cortex. Iya, jadi sambil misalkan Mas mungkin nongkrong di kafe, buka laptop atau pakai tab atau pakai HP sambil scroll ngajuin digital sertifikat ini bisa. Bisa. Iya. Oh, berarti tinggal akses Cortex-nya aja ya. Betul. Dan DJP ini menyediakan penyedia digital sertifikat ini nggak cuma dari DJP aja. Ada dari Privy ID, ada dari macam-macam lah. Nah, cuman yang gratisan, ya, yang gratisan, Yang tidak berbayar. yang tidak berbayar itu yang kode otorisasi DJP. Iya, Berarti pilihannya banyak ya. pilihannya banyak. Kawan pajak boleh milih mau Milih-milih. yang berbayar ataupun yang Tidak berbayar itu. Nah, ngajuinnya gampang banget Mas Mungki. Bagian kalau sudah dibuka nih Cortex-nya, di bagian portal wajib pajak nanti ada submenu Mas Mungki. Submenunya itu permohonan kode otorisasi. tinggal Iya. diklik aja berarti Klik ya. permohonan kode otorisasi ini, data dirinya kita udah muncul semua. Udah muncul otomatis, kita nanti hanya memilih di situ penyedia tadi. Penyedia digital sertifikat ini nanti kita tinggal milih. Ada apa tuh panah ke bawah gitu ya. Kita tinggal pilih kita mau pakai yang mana. Nah, kalau sudah kita pilih, kita nanti harus dibuat atau membuat password passphrase tadi. Passphrase-nya. Ya, passphrase-nya tadi syaratnya sama kayak password awal masuk. Minimal 8 digit, ada huruf besar, huruf kecil, ada simbol, ada angka. Mau disamakan dengan password waktu masuk, boleh. Mau dibikin sendiri-sendiri, boleh. Ya, ini terserah kawan-kawan pajak semua. Mau bagaimana, mau lebih amannya seperti apa, kita serahkan ke kawan-kawan pajak. Cuman setelah bikin passphrase tadi, kita tinggal centang pernyataan, save, submit, selesai. Wah, mudah berarti ya. Gampang banget. Iya. Nanti ketika kita bikin SPT harus masukkan digital sertifikat, kita tinggal tulis passphrase-nya. Selesai. Jadi pas pelaporan juga diminta tadi ya tanda Iya, tangannya. betul. Dan passphrase ini sebetulnya tidak hanya untuk SPT aja. Ketika mungkin para direktur atau yang perusahaan-perusahaan mau bikin faktur, mau bikin bukti potong, ya, itu bisa menggunakan digital sertifikat ini untuk menandatanganinya. Jadi penandatangannya Betul. general gitu. Iya, bahkan ketika ada permohonan Mas Pungki. Permohonan Ya, misal perpajakan gitu maksudnya. Iya, seperti tadi yang pernah kita bahas tadi, misalkan seorang pensiunan nih mau mengajukan penonaktifan NPWP-nya. Waktu mengajukan permohonan, beliau nanti diminta untuk tanda tangan digital. Nah, tinggal dimasukkan passphrase-nya. Wah, Sesimpel itu Mas berarti Mungki. kayak one stop service Betul gitu ya. Semua bisa sekali. dilakukan di satu Aplikasi. Bahkan Mas Mungki, ketika mohon maaf nih, kadang-kadang kan ada di luaran terima surat cinta dari kantor pajak. Oh iya, Ah. sering banget ini. Iya, ada bahasa-bahasa viral kayak gitu kan ya. Terima surat cinta dari kantor pajak. Ya, misalkan teman-teman kita di akun representatif atau di AR meminta
data atau surat keterangan permintaan data dan keterangan SP2DK. Nah, ini bisa ditanggapi lewat Kortek ini. Nah, nanti ketika menanggapi SP2DK ini nggak usah datang ke kantor, tinggal dikirim tanggapannya lewat Kortek, ditandatangani pakai digital sertifikat juga. Berarti emang kegunaannya banyak banget Mas Pungki. Iya, itu. Tadi kan udah sempat disinggung mengenai pelaporan SPT tahunan untuk di tahun depan yang sudah menggunakan Cortex. Siap. Ada bedanya nggak sih selain tadi ya yang tidak harus download PDF, terus download aplikasinya? Selain itu ada perbedaan lainnya nggak sih dengan pelaporan yang sebelum-sebelumnya? Wah, bener banget Mas Pungki. Karena tadi di Kortek ini mengedepankan simple ya, memudahkan wajib pajak. Laporan SPT ini juga berubah. Berubah juga? Iya, baik itu yang badan ataupun yang orang pribadi. Sebetulnya isinya hampir sama ya, cuman dibuat lebih simpel. Ya. Contoh yang orang pribadi ini Mas Pungki. Iya, orang pribadi ini bentuk SPT-nya berubah, tidak kayak tahun-tahun sebelumnya. Kalau sebelumnya kita mengenal ada untuk orang pribadi ini ada 3 jenis SPT. Iya, ada 3 jenis. Bingung nih biasanya kawan pajak mau pakai yang mana mau nih? pakai yang mana? Betul. Ada 1770 SS. Ya, untuk yang berpenghasilan di bawah 60 juta. Ya, itu kita pakainya SS. Kalau di atas 60 juta kita pakainya S, 1770 S. 1770 S. Ya. Betul. Tapi bagi kita yang usahawan atau penghasilannya lebih dari satu pemberi kerja, itu kita bisa menggunakan 1770 aja. 1770. Ya. Tanpa embel-embel S di belakangnya. Nggak ada S-nya. Iya. Itu dulu, tapi lewat Kortek jadi beda. SPT-nya dibuat simpel nih, hanya 1 jenis aja. Oh, berarti dari 3 tadi jadi dijadikan satu. Iya, dijadikan satu. SPT orang pribadi itu cuma 1 bentuk aja. Nah, nanti kita harus ngisi di situ. Yang harus kita isi apa? Di situ dipisahkan jadi ada pertanyaan awal nih Mas Pungki. Ada pertanyaan yang harus dijawab di awal itu, yang paling utama itu ada 2. Pertama, metode pembukuan. Harus jawab pertanyaan dulu nih, metode pembukuan. Nah, kalau orang pribadi biasanya kan nggak bikin pembukuan ya. Metodenya pakai pencatatan. Berarti dipilihnya pencatatan. Dipilih pencatatan. Terus pertanyaan yang paling utama itu yang ini Mas Pungki. Ada pertanyaan sumber penghasilan. Nah, di situ barulah ada sumber penghasilan. Ada 3 pilihan Mas Pungki. Ada 3 pilihan. Yang pertama itu kegiatan usaha. Yang kedua itu ada pekerjaan. Yang ketiga ada pekerjaan bebas. Ya. Nah, wajib pajak atau kawan-kawan pajak semua bisa pilih nih, salah 1, salah 2, atau ketiga-tiganya. Oh, berarti bisa dipilih semua. Bisa dipilih semua. Misal nih, ada Pak Dokter Mas Pungki. Pak Dokter ini beliau juga seorang PNS, kerja di rumah sakit negeri. Beliau juga praktek mandiri di rumah itu. Terus beliau juga karena praktek mandiri didukung dengan punya apotek di sebelahnya. Iya. Nah, Pak Dokter ini bisa memilih yang sebagai PNS dicentang di bagian pekerjaan. Yang untuk praktek mandiri bisa dicentang yang pekerjaan bebas. Untuk apoteknya karena ini usaha bisa nyentang yang kegiatan usaha. Ya, tapi misalkan kayak kita ini, misalkan kita cuman dari penghasilannya dari ASN aja nih, berarti kita cukup centang yang pekerjaan gitu. Terus selanjutnya setelah dicentang itu pertanyaannya ngisi SPT-nya beda banget dari yang kemarin-kemarin.
kita ngisi halaman awal itu isinya cuma jawab pertanyaan ya dan tidak. Cuma jawab pertanyaan. Cuman milih ya dan tidak. Itu aja, sesimpel itu. Apakah Anda memiliki pekerjaan? Pilih ya atau tidak sesuai dengan kondisi. Iya. Pilihannya disesuaikan dengan kondisi. Iya. Pilih ya dan tidak. Nah, ketika milih ya, itu nanti akan berimbas harus mengisi lampiran. Lampiran berikutnya. Tapi kalau pilih tidak, nanti akan melanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Tapi kawan pajak jangan bingung-bingung nih ketika kawan pajak kok ternyata salah memilih. Nah, misal nih saya seorang PNS, saya pingin simpel nih, saya pilih tidak semua. Saya pilih tidak semua. SPT ini nanti akan ngingetin kita ketika saya pernah ada dibuatkan bukti potong. Wah, otomatis mengingatkan. Iya, begitu saya pilih tidak, ada peringatan. Anda memiliki bukti potong. Nah, ketika ada peringatan ini, kita bisa pilih ya. Nanti bukti potongnya otomatis. Berarti selain kita milih ini dari korteksnya juga itu ada panduannya. Betul. Kalau kita ada salah pilih gitu ya. Iya. Okay. Jadi kita intinya hanya milih ya dan tidak, ya dan tidak, ya dan tidak. Nanti kalau misal yang usahawan, katakanlah, kalau dulu kan harus ngerekap yang dibayar omsetnya per bulan berapa, nanti harus nginput lagi NTPN-nya. Sekarang enggak, Mas Pungki. Jadi begitu nanti untuk yang UMKM tetap dimudahkan, Mas Pungki. Nanti tinggal ngisi omset per bulan aja di situ. Hitungan 500 jutanya ini sebagai patokan itu sudah dihitung di situ. Sudah otomatis tersedia. Iya. Mulai kapan harus bayar pajaknya berapa, yang sudah dibayar berapa, muncul semua. Berarti nggak perlu nginput satu-satu nih yang perlu dibayar berapa? Enggak. Kita cuma nginputin omsetnya aja. Iya. Terus bagi perusahaan yang gede-gede atau yang sudah pakai perhitungan normal gitu, ketika menyampaikan SPT, nanti ketika SPT-nya ini nilainya kurang bayar, Mas Mungki, kurang bayar ini nanti nilainya akan muncul jadi billing. Nah, otomatis jadi billing, otomatis nggak perlu bikin billing di luar. Iya. Otomatis billingnya terbentuk, tinggal dicetak atau nggak usah dicetak nih, tinggal kode billingnya di copy dibayar gitu bisa. Nah, nanti nggak usah nginput NTPN-nya lagi. Tidak perlu diinput. Begitu dibayar, otomatis SPT ini akan tersampaikan sendiri. Kayak sistemnya kayak belanja online gitu. Kayak belanja online. Kalau kita belanja online sudah dibayar, otomatis barang akan dikemas dan dikirim. Ya, betul. Sama kayak ini. Kalau kita sudah bikin SPT, keluar billing, kita bayar billingnya, otomatis SPT-nya tersampaikan. Iya. Udah mengurangi banyak. Wah, iya. Bebannya jadi nggak terlalu banyak lagi. Betul sekali. Oke, terima kasih untuk Bapak Danang atas penjelasannya berkaitan dengan Korteks pada kesempatan podcast kali ini. Iya, Mas Pungki, sama-sama. Terima kasih juga kawan pajak semua. Semoga podcast ini banyak manfaatnya. Amin. Iya. Terima kasih. Oke kawan pajak, itu tadi diskusi kita mengenai Korteks pada kesempatan kali ini. Jadi diulang lagi, untuk Korteks ini tuh adalah aplikasi baru dari DJP menggantikan aplikasi sebelumnya yang dibuat lebih simpel dan lebih efisien. Jadi kawan pajak bisa melakukan atau mengakses layanan perpajakan di satu aplikasi, tidak terpisah-pisah. Kemudian yang kedua tadi wajib pajak harus melakukan aktivasi akun Korteksnya, aktivasi Korteks dan aktivasi kode otorisasi untuk tanda tangannya. Ingat juga untuk kawan pajak untuk tahun depan
kita sudah melakukan pelaporan SPT menggunakan Cortex. Seperti itu. Kalau ada yang mau ditanyakan, kawan baja bisa langsung datang ke KPP terdekat atau menghubungi 1-500-200. Sampai jumpa di podcast Tactics berikutnya. Podcast Tactics, Ngotak Natics Pajak. Podcastnya warga Ponbar. Dadah!